Oke, pemahaman saya tentang Injil sebelum intensif adalah di mana Injil merupakan kabar keselamatan bagi jiwa-jiwa yang terhilang. Sehingga Injil itu perlu diberitakan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oke, ternyata ada hal yang berbeda dengan mengenal Injil sebagai kabar keselamatan dengan melihat Injil itu sebagai kacamata dari seluruh aspek kehidupan, baik aspek kehidupan pribadi, relasi, pelayanan, maupun hal-hal yang kita lakukan. Bagaimana kita menerapkan Injil itu di dalam kehidupan kita. Secara khusus juga di dalam pelayanan, saya juga baru memahami bahwa pemahaman dan penerapan dalam pelayanan saya lebih mengarah ke arah legalistik, ataupun di satu sisi ada liberalistik. Tapi ketika memahami Injil, dasar dari pelayanan, dasar dari kehidupan, dasar dari pengambilan keputusan, di mana saya memahami bahwa hidup itu adalah anugerah karena salib Kristus, karena Injil Kristus, dan apapun yang kita lakukan karena kita merasakan kasih Kristus dan menyadari bahwa hal itu adalah anugerah. Yang berubah di dalam kehidupan saya, yang terutama saya baru menyadari bahwa saya memiliki berhala-berhala di dalam hati saya. Kemudian juga selama ini saya berpikir bahwa luka-luka masa lalu itu berdampak ke dalam kehidupan saya, dan cukup ketika mengalami pemulihan luka emosi dan forgiveness. Namun ternyata luka masa lalu itu memberi dampak bahwa ada berbagai berhala di dalam hati saya, dan saya nggak menyadari bahwa itu mengendalikan di mana saya membutuhkan pengakuan, penghargaan dari apa yang saya lakukan. Dan jawabannya adalah Injil, di mana saya tidak perlu mencari hal-hal tersebut dari luar, pengakuan dari luar. Namun saya menyadari bahwa saya dikasihi, saya dihargai, kemudian saya sudah diterima apa adanya, dan Yesus sudah lebih dari cukup. Dan itulah yang sebenarnya memulihkan secara utuh. Bukan saja metode-metode untuk self-healing, tetapi mengalami keindahan Injil Kristus itu yang akan membawa pemulihan seutuhnya dan bisa mengatasi berhala-berhala di dalam kehidupan dan di hati saya. Oke, tentunya hal ini merupakan hal yang buat saya juga baru, namun saya percaya kabar ini sangat dibutuhkan. Gospel Center ini sangat dibutuhkan oleh banyak individu, baik yang belum mengenal Kristus dan juga yang sudah terlibat di dalam pelayanan, agar aspek-aspek kehidupan dan juga aspek pelayanan berpusat kepada Injil. Sehingga tantangan yang dihadapi adalah bagaimana bisa menyuarakan, mensosialisasi, supaya banyak orang juga bisa mengalami keindahan Injil tersebut. Jadi saya tertantang ya, termotivasi untuk saya boleh berbagi, saya boleh men-sharingkan, supaya juga rekan-rekan bisa mengalami pengalaman yang sama seperti yang saya alami. Yes, saya berharap gereja-gereja dan tubuh Kristus semakin memahami Gospel Center yang sesungguhnya. Kemudian juga saya berharap ministry-ministry dan komunitas-komunitas yang ada ketika melakukan pelayanan dan ingin memberkati orang lain, namun motivasi dasar dari pelayanan dan apa yang dilakukan benar-benar berpusat kepada Injil. Karena tanpa sadar hal itu bisa dilakukan karena berpusat kepada berhala di dalam hati. Hal ini yang memang sangat perlu dibukakan. Kemudian juga saya rindu mereka yang sudah memahami Gospel Center juga termotivasi untuk terus menyuarakan dan men-sharingkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Yes, salah satu prinsip di dalam kehidupan saya, jangan pernah berhenti belajar.
Karena ketika belajar kita akan mendapatkan insight yang baru, kita juga semakin terbuka self-awareness. Jadi belajar dimanapun, dengan siapapun, kemudian belajar apapun, terus belajar. Namun pada saat kita belajar juga kita perlu mengevaluasi apakah hal-hal yang kita pelajari berpusat kepada Injil dan juga memuliakan Tuhan dan membuat diri kita semakin bertumbuh untuk mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.